Nah, maka yang tepat adalah perayaan wafatnya Yesus Kristus, bukan wafatnya Isa Al-Masih. Jadi baik Muslim maupun Kristen sama-sama tidak mengimani narasi wafatnya Isa Al-Masih. Muslim menolak narasi wafatnya, sedangkan Kristen menolak narasi penamaan Isa Al-Masihnya. Jadi kalau ada istilah wafatnya Isa Al-Masih, kita Muslim sangat tidak menerima. Sekali lagi sangat tidak bisa menerima, bahkan menyesatkan dan melecehkan. Karena penegasan Nabi Isa Al-Masih bukan yang disalib. Sebenarnya di tahun 2023 yang lalu udah ditetapkan oleh pemerintah bahwa mulai tahun 2024 tidak ada lagi penamaan wafatnya Isa Al-Masih. Nah, yang miris adalah faktanya di tahun 2024 ini di Kementerian Agama, khususnya di Bimas Islam, masih menggunakan istilah yang dipersoalkan ini. Nah, menurut saya saudara Oten ini ambigu. Di satu sisi mereka ngotot bahwa Yesus bukan Isa Al-Masih. Tapi untuk tujuan tertentu, ya mungkin katakanlah untuk misi ya. Lebih spesifik lagi misi pemurtadan, mereka justru ngajak Muslim percaya bahwa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran adalah Yesus dalam Bible. Judul artikelnya wafatnya Yesus Kristus. Tapi perhatikan posternya ini, memperingati Jumat Agung wafatnya Isa Al-Masih. Di mana-mana ada gereja Isa Al-Masih. Katanya Isa Al-Masih bukan Yesus. Kenapa Oten rame-rame pakai nama Isa Al-Masih untuk gereja coba? Silakan simak di Yohanes 17 ayat 3. Di sini tertulis, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Jelas di sini tertulis. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Aku tahu Bu, dia pakai kerudung disuruh percaya dengan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ajak sahabat menyoal istilah perayaan wafatnya Isa Al-Masih yang tahun ini bertepatan dengan tanggal 29 Maret 2024 dan ditetapkan sebagai hari libur nasional sebagaimana lazimnya setiap tahunnya. Kenapa istilah wafatnya Isa Al-Masih perlu dipersoalkan? Karena dari dulu ada istilah yang selalu dipakai. Bahkan Kementerian Agama pun dipakai. Secara resmi masuk nomenklatur libur nasional. Tapi sebenarnya istilah ini yang paling gak jelas sasarannya apa. Saya malah menyebutnya menyesatkan. Sekali lagi menyesatkan, khususnya bagi kita umat muslim. Juga jadi persoalan bagi saudara kita di Kristiani. Kita Muslim tidak mengimani wafatnya Isa Al-Masih. Bahkan rusak akidah kita kalau mengimani bahwa Isa Al-Masih putra Maryam telah wafat. Dalam Islam, Nabi Isa alaihi salam satu-satunya Nabi yang belum mengalami kematian. Beliau diselamatkan dan dimuliakan oleh Allah dalam keadaan hidup sampai sekarang. Masih hidup sampai sekarang, itu perlu saya tegaskan. Beliau akan kembali sebagai tanda jelang akhir zaman atau kiamat. Beliau akan diwafatkan jelang kiamat, bukan yang wafat di tiang salib di zaman Pontius Pilatus di masa bangsa Israel dijajah oleh Romawi di tahun 30-an. Jadi kalau ada istilah wafatnya Isa Al-Masih, kita Muslim sangat tidak menerima. Sekali lagi sangat tidak bisa menerima, bahkan menyesatkan dan melecehkan. Karena penegasan Nabi Isa Al-Masih bukan yang disalib. Itu ada di Al-Quran. Ya seperti biasa kita kenal, wama qataluhu wama salabuhu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Itu ayat Al-Quran. Jadi kalau kita menyatakan bahwa Isa Al-Masih telah wafat, maka bertentangan dengan ayat yang ditetapkan di Al-Quran oleh Sang Pencipta. Nah, sedangkan di Kristiani, walaupun Jumat Agung perayaan umat Kristen, ya baik Protestan maupun Katolik atau denom lainnya di Kristen,
tapi tidak mengimani bahwa yang wafat di Jumat Agung, yang disalib di padang Golgota, yang dieksekusi Algojo Pilatus adalah Isa Al-Masih yang dinarasikan dalam Islam, melainkan Yesus Kristus dalam narasi kekristenan. Jadi sangat jelas berbeda keyakinan. Nah, maka yang tepat adalah perayaan wafatnya Yesus Kristus, bukan wafatnya Isa Al-Masih. Jadi baik Muslim maupun Kristen sama-sama tidak mengimani narasi wafatnya Isa Al-Masih. Muslim menolak narasi wafatnya, sedangkan Kristen menolak narasi penamaan Isa Al-Masihnya. Jadi sama-sama tidak bisa menerima. Jadi ini bingung. Ini Kementerian Agama bikin istilah wafatnya Isa Al-Masih. Untuk agama apa coba? Jadi nggak mungkin Hindu, Buddha, Konghucu ikut karena di agama ini tak mengenal sosok Isa Al-Masih atau Yesus. Hanya di Islam dan di Kristen yang terkait dengan sosok ini. Nah, sahabat, sebenarnya di tahun 2023 yang lalu udah ditetapkan oleh pemerintah bahwa mulai tahun 2024 tidak ada lagi penamaan wafatnya Isa Al-Masih. Diganti dengan wafatnya Yesus Kristus, dan itu yang benar sebenarnya. Nah, itu udah diumumkan secara resmi berdasarkan permintaan dari pihak Kristiani, khususnya Katolik. Nah, makanya saya sangat apresiasi saudara kita di Katolik yang meminta pemerintah mengubah ini. Karena jujur saja, ini cukup meresahkan bagi saya sebagai seorang Muslim. Iya. Kok ada ya istilah yang dipakai terus-menerus padahal jelas-jelas tak sesuai dengan di agama manapun. Nah, yang miris adalah faktanya di tahun 2024 ini di Kementerian Agama, khususnya di Bimas Islam, masih menggunakan istilah yang dipersoalkan ini. Ini aneh menurut saya. Kenapa nggak diperbaiki? Nah, ini saya buktikan ya. Ini buktinya. Nah, coba perhatikan sahabat. Nah, ini kalender yang tertulis di bawahnya adalah Bimas Islam. Ya, ini Kementerian Agama Republik Indonesia jelas. Nah, ini coba perhatikan. Di tanggal 29 Maret 2024 wafat Isa Al-Masih. Lihat di sini. Beberapa akun media sosial, Twitter, Instagram, Bimas Islam, kemudian YouTube-nya Bimas Islam TV, kemudian website-nya Bimas Islam Kemenak.go.id. Jelas ini kalender resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, khususnya lagi Bimas Islam. Tertulis cukup jelas wafat Isa Al-Masih. Gimana coba rasionya? Di tahun 2003 yang lalu dikatakan bahwa di tahun 2024 tidak boleh lagi. Ya, tidak boleh lagi menggunakan istilah wafat Isa Al-Masih. Tapi jelas-jelas ini dari Kementerian Agama, Bimas Islam mengeluarkan masih menggunakan label atau nama wafat Isa Al-Masih. Berarti nomenklaturnya belum diubah dong. Atau mungkin sudah diubah tetapi untuk publikasinya ya seperti ini. Berarti belum konsisten. Nah, ini sahabat, berita yang pada tanggal 23 September 2023 yang lalu. Ini judul beritanya. Mulai tahun 2024 tidak ada lagi hari libur wafat Isa Al-Masih, diganti jadi wafat Yesus Kristus. Ya, ini disiarkan oleh Tribun Jabar. Nah, coba kita perhatikan isi beritanya, sahabat. Nah, ini beritanya cukup jelas. Pemerintah akan mengubah nomenklatur nama 3 hari libur umat Kristen atau Katolik dari Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Hari libur wafat Isa Al-Masih diubah menjadi wafat Yesus Kristus. Kenaikan Isa Al-Masih diganti dengan kenaikan Yesus Kristus. Ini sesuai beritanya seperti itu ya. Nah, di sini juga disampaikan Kemenak akan mengusulkan perpres peraturan presiden ya untuk mengubah nomenklatur tersebut, ujarnya. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki menjelaskan penggantian nama hari libur itu dilakukan berdasarkan permintaan umat Kristen dan Katolik. Saiful menyampaikan perubahan nomenklatur itu merupakan bagian dari yang diyakini umat Kristen dan Katolik, yaitu ada hari kelahiran Yesus Kristus, wafat Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus. Ini udah benar sebenarnya. Tetapi yang rada-rada ngaco justru di Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Lantas bagaimana sih sikap saudara kita di Kristen soal narasi wafatnya Isa Al-Masih ini?
Nah, menurut saya saudara Oten ini ambigu. Di satu sisi mereka ngotot bahwa Yesus bukan Isa Al-Masih. Terutama ketika kita bilang bahwa Nabi Isa anak Maryam dalam Al-Quran itu tidak mati di salib. Tapi untuk tujuan tertentu, ya mungkin katakanlah untuk misi ya. Lebih spesifik lagi misi pemurtadan. Mereka justru ngajak muslim percaya bahwa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran adalah Yesus dalam Bible. Makanya sering sekali kita dapat narasi dari pihak Oten, mereka suka mengutip Quran surah Ali Imran ayat ke-45 itu ya, bahwa Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan akhirat gitu kan. Nah, itu kan upaya mereka untuk menuhankan anak Maryam itu. Artinya mereka menyamakan Yesus sama dengan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Nah, terus mereka bilang itu muslim mengagungkan Isa Al-Masih, di Quran ada loh Yesus itu Nabi Isa terkemuka di dunia dan akhirat kan gitu ya. Nah, jadi menurut saya yang ngotot membedakan Isa Al-Masih dan Yesus adalah mereka, yang ngotot menyamakan juga mereka. Kasihan ya, nggak jelas banget keyakinannya ya. Jadi gimana harusnya bersikap? Yesus itu sama dengan Isa apa enggak sih? Gitu ya. Biasanya apologet Oten kan suka bilang bahwa Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus, beda figur, beda orang ya. Yesus yang diimani sebagai Tuhan di Kristen udah disalib, mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa orang yang percaya. Sedangkan di Islam Nabi Isa alaihi salam belum mengalami kematian sampai hari ini. Jadi dalam Islam Nabi Isa tak seperti Yesus yang dinarasikan di Kristen. Nah, ketidakjelasan keyakinan mereka akan saya buktikan dengan fakta berikut yang dalam menyikapi soal perayaan wafatnya Isa Al-Masih di nomenklatur pemerintah ya. Jadi ini istilah wafatnya Isa Al-Masih itu ada di nomenklatur pemerintah dalam hal libur ya, libur resmi. Nah, coba perhatikan di sini sahabat. Nah ini coba perhatikan sahabat, ini artikel di website Ansel, punya Kristen tentunya ya. Judul artikelnya wafatnya Yesus Kristus. Tapi perhatikan posternya nih, memperingati Jumat Agung wafatnya Isa Al-Masih. Dan terus beritanya menggunakan nama Yesus Kristus. Coba kita baca di sini ya. Jumat Agung merupakan salah satu hari perayaan umat Kristiani. Hari Jumat sebelum Minggu Paskah, yaitu hari penyaliban Yesus dan kematiannya di Golgota. Jumat Agung sejatinya merupakan peringatan ketika Yesus wafat dan disalibkan untuk membayar hukuman atas dosa dan memberikan keselamatan kepada semua orang melalui kebangkitannya dari kematian. Banyak gereja menggelar acara dan perayaan untuk menyambut Jumat Agung ini. Jadi jelas di sini ya, menggunakan di artikelnya judulnya tadi wafatnya Yesus Kristus. Posternya Isa Al-Masih, tapi isi narasinya di artikel ini menggunakan nama Yesus Kristus. Artinya kalau mereka yakin banget bahwa Yesus dan Isa adalah sosok yang berbeda, tidak mungkin terjadi seperti ini. Nah yang ini masih postingan Oten, David Budiono. Posternya Isa Al-Masih. Captionnya ada Yesus, ada Isa Al-Masih. Memang kocak luar biasa ya. Terus di sini ada postingan Bang Tapa ya. Jumat Agung wafatnya Isa Al-Masih. Coba itu. Ya. Ini instansi resmi juga nih, Bang loh. Postingan Bang Tapa ini ya. Jumat Agung wafatnya Isa Al-Masih, bukan Yesus Kristus di sini. Nah, terus ini postingan di website G Priority. Coba. Judulnya Isa Al-Masih nih, peringatan wafat Isa Al-Masih judulnya ya. Tapi isinya Yesus Kristus. Isi narasinya tentang Yesus Kristus. Nah, sahabat, yang seharusnya itu begini. Ya, ini nih. Bener ya, memperingati wafatnya Yesus Kristus. Harusnya tuh kayak gini. Jadi konsisten, jangan campur aduk. Judulnya lain, posternya lain, isi narasi artikelnya lain. Ini gak karu-karuan. Harus punya keyakinannya jelas.
Kalian mengimani nggak bahwa Yesus sama dengan Isa Al-Masih? Ya. Kalau saya sebagai Muslim, saya mengimani bahwa antara Isa Al-Masih dan Yesus adalah sosok yang sama, hanya saja narasinya yang berbeda. Ya, ada narasi versi Kristen, ada yang narasi versi Islam yang ada dalam Al-Quran. Nah, jadi saya memahaminya seperti itu. Tapi pihak OTEN sendiri yang membuat garis tegas, ya, antara Nabi Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, yaitu jadi kalau mau tegas ya tegas beneran, jangan ambigu di satu sisi menganggap sama tapi di sisi lain menganggap berbeda, tergantung situasi dan kondisi. Ini kan gak karu-karuan, ini soal iman loh ya, jadi jangan ambigu harusnya. Makanya tadi saya bilang Kristen itu ambigu menyikapi Isa Al-Masih. Kalau mereka mengimani Yesus bukan Isa Al-Masih, kenapa bisa terjadi seperti ini? Coba perhatikan sahabat. Saya akan tunjukkan ini. Di mana-mana ada gereja Isa Al-Masih. Kalau nggak percaya silakan buka Google, terus ketik gereja Isa Al-Masih. Nanti akan muncul banyak banget. Ya. Gimana sih ini? Katanya Isa Al-Masih bukan Yesus. Kenapa OTEN rame-rame pakai nama Isa Al-Masih untuk gereja coba? Ini. Gereja Isa Al-Masih, gereja Isa Al-Masih, ya. Bahkan bukan hanya narasi perayaan atau nama gereja, bahkan di kitab Bible sendiri, di kitab Bible versi Silbier 2011 justru tidak pakai nama Yesus Kristus, tetapi menggunakan nama Isa Al-Masih. Silakan simak di Yohanes 17 ayat 3, di sini tertulis, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Jelas di sini tertulis Isa Al-Masih. Ini terjemahan Bible sahabat, bukan Al-Qur'an ini. Bukan, tapi Bible, ya. Jadi di Bible sendiri ternyata menggunakan Isa Al-Masih untuk versi Silber 2011. Kalau di bahasa Arab jadi la ilaha illallah Isa Al-Masih Rasulullah. Ayo. Jadi sama dengan Muslim ya. Kan dalam Islam ya harus percaya bahwa Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Berarti kepada Bani Israel yang diajarkan adalah la ilaha illallah Isa Al-Masih Rasulullah.